Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu lebih baik, lebih afdal ketimbang dunia beserta isi-isinya. Jadi sampai itu sholat sunnah tok sudah bisa mengalahkan kenikmatan dunia, kekayaan dunia beserta isi-isinya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yakrahun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Sadaqallahul adzim. Bismillah.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallah, dan ingat ketika mengambil siapa Allah mitsaqal ladzina utul kitab, mitsaq perjanjian, sumpah janji, alladzina orang-orang yang utul kitab, yang diberikan kitab, latubayyinunnahu, maka agar diperjelas, agar diterangkan apa isi kitabnya itu, linnasi, kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian menyembunyikan isi dari kitab itu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, maka mencampakkan kitabnya itu wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka, wastarau bihi tsamanan qalila, dan menukarnya dan menjualnya Al-Quran tadi tsamanan qalila, kitab tadi tsamanan qalila, dengan harga yang amat murah. Wastarau bihi, dan menukarnya bihi, dengan kitab itu, tsamanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Fabi'sa ma yastarun, maka sungguh sangat jelek, sangat buruk apa yang mereka yastarun, tukarkan atau diperjualbelikan. Jadi ketika Allah mengambil sumpah janji kepada orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang ya Yahudi dan Nasrani, kitab Taurat dan kitab Injil, yang seharusnya mereka lakukan itu terhadap kitab-kitabnya itu, latubayyinunnahu linnas, yang seharusnya mereka lakukan adalah untuk menerangkan isi dari kitab mereka, linnas, kepada manusia. Jadi punya kitab itu bukan untuk dibuat pajangan. Namun apa yang mereka lakukan bukan menerangkannya, namun sebaliknya menyembunyikannya. Wala taktumuna, maka janganlah kalian sembunyikan isi dari kitab itu. Jadi dulu zamannya Bani Israel, mereka punya kitab, tapi kitabnya mereka nggak pelajari isi kitabnya. Kalau sudah nggak mempelajari, pastinya tidak memahami. Kalau tidak memahami, pastinya tidak mengerjakan dari isi kitabnya. Ini sebetulnya singgungan, ini sebetulnya kritikan bagi ahli kitab. Dan kita umat Islam juga seharusnya juga tersinggung tatkala kita punya kitab, kita tidak paham terhadap kitab kita. Contohnya, tidak tahu cara membaca kitab kita, alias tidak tahu
mengajinya lolo, apalagi memahami. Ngaji aja nggak bisa. Yang dikaji, yang dibaca adalah tulisan bahasa Indonesianya yang di bawah itu. Ini sebetulnya sindiran buat kita. Kita punya Al-Quran, tapi kita tidak pandai membaca Al-Quran. Kenapa kok tidak pandai? Karena tidak atau jaranglah latihan, jarang mengaji, lebih sering mengaji HP. Banyak sekarang. Besok tatkala orang tuanya meninggal, datang ke kuburannya, bukan membaca Yasin atau bukan membaca surat Al-Mulk, tapi disetelkan HP. Terus nangis-nangis, maaf Mbok, maaf Pak saya nggak bisa ngaji, tapi saya kerja kemarin dapat uang terus tak belikan HP. Di dalam HP ada surat Yasinnya, tak downloadkan ya. Habis itu disetelkan. Podo mawon Mbok Pak anggap iku suaraku sing ngajiku. Karena aku yang beli HP-nya, anak edan ya. Makanya sampean jangan seperti anak yang edan ya. Ini singgungan sebetulnya. Sebetulnya kita tersinggung tatkala Allah mencontohkan Bani Israel, tatkala Allah mencontohkan ahli kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan kepada mereka pada zamannya. Kemudian lantas mereka tidak membacanya, bahkan tidak tahu cara membacanya, cara memahaminya nggak tahu, apalagi cara mengerjakannya, apalagi mengaplikasikannya. Apa yang diperintahkan oleh kitabnya, apa yang dilarang oleh kitabnya. Bahkan mereka menyembunyikan. Ya, nggak tahu, nggak sembunyikan gimana, nggak tahu. Bahkan fanabazuhu wara'a zuhurihim, bahkan mereka mencampakkan kitab-kitabnya di belakang punggung mereka, dicampakkan, dibuang. Wastarau bihi thamanan qalila, dan mengijolinya dan menjualnya bihi, dengan kitabnya itu, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Jadi ditukar dengan kenikmatan duniawi yang menyilaukan, ditukar. Lebih open, lebih bangga tatkala anaknya sukses dunianya, namun akhiratnya anak-anaknya tidak paham. Banyak orang seperti itu. Anak-anaknya dileskan, diprivatkan matematika, dileskan fisika, bahasa Inggris, namun anak-anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Banyak sekarang anak-anak zaman now, anak-anak milenial zaman now yang tidak bisa mengaji Al-Quran. Mereka tukar kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang kekal abadi, dengan kenikmatan yang sementara. Fabi'sa ma yastarun, maka seburuk-buruknya apa yang mereka tukarkan itu, apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruknya pertukaran. Mereka pertukarkan kenikmatan yang kekal abadi dengan kenikmatan yang
sementara. Banyak sekarang mereka itu berbangga dengan prestasi duniawinya, namun tidak pernah berbangga dengan kesuksesan prestasi ukhrawinya. Lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada mengejar kenikmatan akhiratnya. Banyak sekarang silau terhadap dunia sehingga meninggalkan kewajibannya kepada Tuhannya. Banyak sekarang berkongsi, bekerja sama dengan yang tidak seiman, katanya lebih menjanjikan, padahal kenyataannya tidak. Itu cuma kenikmatan yang fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena ternyata kenikmatan yang ada di dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu. Jadi sampean sebagai orang yang beriman jangan sampai tertipu dengan kenikmatan yang fata morgana. Orang kadang berbangga dengan prestasi anak-anaknya tentang keduniaan, tentang prestasinya tentang pelajaran umum, dapat bahasa Inggris juara 1, bahasa Prancis juara 1, matematika juara 1. Namun tidak bangga belas tatkala anak-anaknya pandai baca Al-Quran, dianggap biasa-biasa saja. Tidak ada di dalam hatinya resah, gelisah tatkala anak-anaknya tidak pandai baca Al-Quran. Biasa-biasa saja. Lebih khawatir tatkala anaknya matematikanya tidak dapat juara. Bahkan kalau tahu kenikmatan itu dibuka oleh Allah di dunia ini, seandainya melihat anak-anaknya sergap sholat berjamaah ke masjid, sergap mengaji, paham apa isi kitabnya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kitabnya, menjauhi apa yang dilarang oleh kitabnya, tentulah kenikmatan seluruh dunia ini tidak ada artinya. Banyak orang yang silau sekarang, tertipu dengan kenikmatan dunia yang fata morgana. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini juga di sini. La tahsabanna alladhina, dan jangan mengira kalian, alladzina orang-orang yang yafrahuna, yang bergembira mereka, berbangga mereka, bima atau dengan barang yang datang kepada mereka. Apa itu? Kitab. Ahli kitab berbangga dia. Ini juga sindiran terhadap kita. Kita berbangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tak sedikit pun kita mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Terus apa yang kita bergembira, berbangga karena kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad? Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh suri teladan terbaik di dalam kehidupan kita. Contoh uswatun hasanatun, uswah contoh yang baik adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan kita berhak berbangga, hanya berbangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad,
namun tidak pernah mencontoh apa yang dikerjakan, yang diperbuat, yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan cinta, demen, menyukai ayyuhmadu, terhadap yuhmadu, puji-pujian terhadap mereka, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak perbuat. Mereka juga cinta, senang tatkala dipuji, sedangkan mereka tidak berbuat apa-apa. Kalau saya nggak didoain jenengan, kalau saya nggak didoain jemaahnya jenengan, saya tidak berhasil seperti sekarang ini, kata seseorang. Curhat sama temennya, padahal temennya itu nggak melakukan apa-apa, alias tidur saja, ya. Karena ceramahnya, beliaunya itu mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, mengajak orang-orang untuk sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail, bangun di waktu malam, sambil mendoakan saudara-saudara yang lainnya supaya juga greget, ada himmah, ada ghirah untuk sama-sama melakukan qiyamul lail. Dan ada temannya itu merasa bahwa dia itu berkat ceramahnya, berkat ajakannya seorang ustadz, seorang kiai, dia itu sergap melakukan sholat malam, sergap melakukan sholat tahajud, dan curhat kepada sang penceramah itu. Terima kasih Yai, terima kasih Ustadi, berkat jenengan, berkat didoain jenengan, berkat dicontohin jenengan, saya sekarang sergap sholat tahajud. Padahal sang kiai, sang ustadznya tidak pernah sholat tahajud. Terus dia senang, berbangga dengan pujian itu. Kalau nggak gara-gara jenengan Yai, saya nggak akan sergap sholat tahajud, saya nggak akan sergap sholat berjemaah. Padahal yainya nggak pernah mendoakannya, nggak pernah melakukan apa-apa, namun seneng, demen tatkala dipuji-puji. Awakmu kok tambah ganteng le, saiki le, padahal sajane wele, mending tak gandani sak benere. Ojo kepedian le, awakmu si elek saiki. Awakmu si elek. Tunggu waktunya nanti le awakmu ganteng gaya wis ya. Ketimbang dibalik-balik. Welek dikandani ganteng. Namanya berdusta, berbohong. Awakmu kok tambah ganteng le. Padahal wele nggak pernah atusnya 1 kali sehari. Nggak apa-apa ya, ayam aja nggak pernah adus, tapi posisinya ada di atas piringnya, nggak apa-apa. Wedus aja nggak pernah adus, tapi jadi sate di atas piringnya, dihormati, dimuliakan. Fala tahsabannahum, maka jangan mengira kalian bimafazatin, dengan mafazah, apa yang menurut kalian menang, minal azab, dari azab, maksudnya lolos, menang, berhasil lolos, minal azab, dari azab. Kalau sampai sudah kelakuannya seperti itu, membuang
petunjuk-petunjuknya Allah, mencampakkan petunjuk-petunjuknya Allah, nggak pernah menggubris Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dari Allah. Bahkan seneng, demen tatkala menyembunyikan ayat-ayatnya Allah, bangga Qurannya ditaruh di lemari tertinggi. Tatkala ditanya memuliakan, atau bahkan dipajang, dijadikan azimat, dimuliakan. Nggak pernah dibaca belas, disingit no ya. Nggak pernah dibaca belas, disembunyikan, dijadikan barang yang sakral ya. Sampai sawangan ya. Banyak sawangnya itu loh. Nggak pernah dibuka belas ya. Ada yang dibuka belas cuma diejek-ejek. Wis Quran sobek-sobek. Tanya nggak apal-apal ya. Qurannya suwe-suwe, dientrek-entrek kemana-mana, dibawa ke atas, bawa ke bawah. Tak tahunya disembunyikan di bawah sarungnya ada HP. Wis kapan sampai itu bisa hafalan? Kalau Tuhannya aja sampean dibohongi ya. Tuhan lo dibohongi. Allahnya sampean sendiri lo dibohongi. Tersenyum Allah. Ini arek edan ini. Cari ini yakin awak iki iso delok maha melihat, kok malah HP-nya disingit no. Dingi sore sarunge. Allah ya. Walahum azabun alim. Gak ada yang bisa lolos dari azabnya Allah. Walahum azabun alim. Bahkan yang menjadi milik mereka, menjadi haknya mereka adalah azabun alim, azab yang amat pedih ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Ini perlu digarisbawahi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan ingat, lillahi milik Allah, mulkus samawati wal ard, mulku yang mengerajai apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pemilik, dan Allah itu sebagai pengatur. Allah pemilik dari langit dan bumi beserta isi-isinya, ini milik Allah. Juga pencipta, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga pengatur, Allah itu pengatur langit dan bumi beserta isinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ingat, Allah itu ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, maha kuasa. Sampean gak usah iri-irian sama orang yang jarang sholat berjamaah, namun rezekinya lancar. Jangan sampai kita iri, sedih hati melihat orang yang gak pernah belajar mengaji, gak pernah sholat, terus rezekinya dilancarkan oleh Allah. Mereka telah menukar kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi dengan kenikmatan dunia yang fata morgana. Ingat ini. Bahkan ada seorang ibu-ibu datang ke saya itu. Seandainya anak saya ini sergap ngajinya, seandainya anak saya ini sergap sholatnya, sergap sholat wajib aja, fardu aja, 5 waktu aja, gak usah berjemaah dulu, sergap aja sholat sendirian aja, saya sanggup membeli satu sholatnya itu dengan harga 10 juta. Bayangkan, seorang orang tua menginginkan anaknya
sungguh-sungguh menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, sampai dia saking kayanya akan membeli sholatnya anaknya itu. Seandainya anaknya itu sergap sholat 5 waktu sendirian saja, nggak usah berjemaah, sendirian tok wis, sanggup dia itu bayar 10 juta satu sholatnya. Padahal sholat itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah dan murahan. Kalau cuma isi dunia ini, kalau cuma ditukar dengan isi dunia ini, dunia beserta isi-isinya ini, cukup dengan sholat qobliyah subuh. Cukup dengan sholat qobliyah subuh udah bisa mengalahkan kenikmatan dunia beserta isi-isinya, kekayaan dunia beserta isi-isinya. Rakaatul fajri Rakaatul fajri gimana? Nggak hafal, ditulis catet tok nggak hafal, dicatet tok nggak hafal ya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu lebih baik, lebih afdal ketimbang dunia beserta isi-isinya. Jadi sampai itu sholat sunnah tok sudah bisa mengalahkan kenikmatan dunia, kekayaan dunia beserta isi-isinya. Makanya sampai sholat tuh, walaupun itu sholat qobliyah, ba'diyah, sampai itu harus betul-betul memperjuangkannya. Jangan anggap sepele karena sholat sunnah. Sholat sunnah itu sing akeh fadilai. Sholat sunnah itu sing akeh rahmati Allah turunkan. Jangan sepele no sholat sunnah, karena sholat sunnah terus dicepet-cepet no. Kalau sholat fardu disuik-suik no, ya enggak seperti itu. Sholat fardu, sholat sunnah sama kita menghadap Allah Rabbi. Allahu Rabbi, Allah yang mengatur diri kita. Mau sholat sunnah, mau sholat fardu, sama kita menghadap kepada Allah. Kalau sholat sunnah dikira nggak menghadapnya kepada Allah, ya enggak, sama menghadap kepada Allah. Kalau sholat sunnah sampean pakaiannya kaos oblong, ya enggak, sama harus rapi menghadap kepada Allah. Kalau sholat sunnah sampean nggak pakai wangi-wangian, ya enggak, sama seperti sholat fardu, sama-sama pakai wangian. Kalau sholat sunnah sampean nggak gosok gigi, ya enggak, sama seperti sholat fardu, sampean juga disunahkan untuk gosok gigi. Sama, disamakan, karena yang kita hadapi adalah Allah. Namun pada kenyataannya, pada prakteknya, kalau sholat sunnah dientengkan. Sunnah kok, padahal sama-sama menghadap kepada Allah. Allahnya sama, tapi kok bisa sholatnya tidak sama. Kalau sholat sunnah dicepet-cepet nih, ya. Kalau sholat fardu disuik-suik nih. Jangan sampai itu terjadi. Makanya tatkala kita disinggung oleh Allah, dicontohkan oleh Allah kejadian kepada ahli kitab Taurat, Injil, banyak dari mereka yang tidak paham terhadap kitab mereka. Bahkan mereka menyembunyikan kitab-kitab mereka, bahkan lagi membuang, mencampakkan
dari kitab-kitab mereka ke belakang punggung mereka dan menukarkan dengan kenikmatan dunia yang fata morgana, ditukar dengan harga yang murah jadi murahan ya. Dan jangan sampai sangkaan-sangkaan mereka bisa lepas dari azab api neraka. Makanya banyak mereka tipu-tipu, banyak mereka tidak menyampaikan isi kitabnya, nyingit bangga mereka kapok. Waktu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu, isi kitab mereka tidak sampaikan kepada Kanjeng Nabi, biar Kanjeng Nabi nggak tahu, biar kapok. Katanya mereka seperti itu. Namun Allah menyempurnakan kitab-kitab mereka semua itu dengan diturunkannya kitab Al-Quran. Salah mereka, prediksi mereka salah. Dan juga kita jangan sampai kita berbangga terhadap sesuatu yang kita tidak kerjakan. Ngaku-ngakunya ngerjakan tapi kenyataannya tidak mengerjakan. Kita berbangga dengan hal seperti itu, sama halnya kita membohongi Allah. Allahnya katanya bisa melihat, bisa menyaksikan terhadap apa yang kita perbuat. Namun kenapa kok kita sempat-sempatnya berbohong? Kalau kita berbohong kepada orang yang mukmin, pada orang yang beriman, sama halnya juga membohongi Allah. Gimana ayatnya? Yuhadi'un Allah walladzina amanu. Yuhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.